Kita langsung aja, Pak Saya. Menurut Anda akan kemana hasil pansus DPR ini? Feeling saya ini sudah finish. Sudah finish, sudah selesai. Saat penyampaian di paripurna DPR. Ya. Apa yang mendasari pesimisme Anda itu? Ya kan kita juga bisa men-tracking ke tahun-tahun sebelumnya. Ya sebenarnya kan ini bukan peristiwa baru. Bung Saya ada dengar kabar terakhir gimana sih soal KPK itu? Iya, saya nggak update ya. Sebenarnya kita mendorong ada update informasi. Iya, ini serius atau sih sekedar warawiri aja KPK ini? Harapan kita serius. Harapan. Tapi kalau kita lihat indikasi dari proses yang berjalan selama ini kan seakan-akan ini hanya formalitas aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut. Tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Rekomendasi Pansus RHB BPKRI tahun anggaran 2020 DPR Aceh kepada pemerintah Aceh. Direkomendasikan kepada Saudara Gubernur Aceh untuk mengembalikan insentif khusus Gubernur Aceh tahun 2020 sebesar 1 miliar 200 juta. Hal ini sejalan dengan pernyataan BPKRI bahwa tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menganggarkan dan merealisasikan insentif tersebut. Kedua, direkomendasikan kepada Gubernur Aceh untuk memerintahkan anggota Sekretariat TAPA dan TAPA agar mengembalikan honorarium yang telah diterima pada tahun 2020 karena melanggar Perpres nomor 33 tahun 2020 tentang standar harga satu regional. Sekretariat TAPA harus mengembalikan sebesar 5 miliar dan TAPA sebesar 800 juta sekian. Direkomendasikan kepada Gubernur Aceh untuk memerintahkan staf khusus gubernur, penasihat khusus gubernur, dan tim kerja gubernur untuk mengembalikan honorarium yang telah diterima pada tahun 2020 karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2018, yakni total sebesar 6 miliar lebih. Walaupun Gubernur Aceh telah menghentikan pemberian honorarium kepada staf khusus, penasihat khusus dan tim kerja untuk anggaran tahun 2022, namun untuk anggaran tahun 2020 dan tahun 2021 yang telah diterima harus dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, tahun 2021 lalu pemerintah Aceh meraih predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI Perwakilan Aceh. Namun perolehan tersebut bukan berarti tanpa ada nilai merah. Ada beberapa temuan dari BPK yang membuat wajah atau potret pemerintah Aceh juga tidak semulus yang dibayangkan. Itu sebabnya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2010 pasal 7 dan pasal 9 yang menegaskan bahwa DPRD atau DPRA melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Setelah beberapa bulan melakukan atau membentuk panitia khusus atau pansus, akhirnya DPR Aceh menghasilkan sejumlah temuan dan rekomendasi dari tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ini. Nah, kemana akan dibawa temuan-temuan ini? Apakah bermuara kepada aparat penegak hukum atau hanya menjadi catatan-catatan kosong dari pimpinan DPR Aceh? Untuk membahas masalah ini, kami kembali mengundang seorang anak muda, kritis, tokoh Aceh, pemerhati masalah-masalah sosial, politik, budaya, dan ekonomi, yaitu Bung Saya Merizal. Lupa, ini wajahnya tetap akrab tapi orangnya lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung aja Pak Saya.
Menurut Anda akan kemana hasil pansus DPR ini? Feeling Anda apakah akan menjadi catatan-catatan memperbanyak catatan di Parlemen Aceh, atau harapan Anda akan bermuara pada proses hukum? Feeling saya ini sudah finish. Sudah finish, sudah pada selesai. saat penyampaian di paripurna DPR. Ya. Ya, feeling saya itu sudah finish sampai di sana. Ya. Walaupun idealnya harus ada tindak lanjut. Ya, memang kalau kita lihat di sana ada rekomendasi-rekomendasi. Ya. Yang seharusnya ada juga yang bisa dibawa Ke ke aparat aparat hukum, hukum. gitu, ke aparat penegak hukum. Tapi feeling saya itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Apa yang mendasari pesimisme Anda itu? Ya kan kita juga bisa men-tracking ke tahun-tahun sebelumnya. Ya sebenarnya kan ini bukan peristiwa baru. Ya. Ya kan? Bukan peristiwa baru. Iya, seperti yang kasus-kasus yang terjadi tahun-tahun sebelumnya. Ya. Ya, kita melihat di sana. Ini kan bukan yang pertama kali terjadi. Temuan-temuan ini juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Ya. Setiap keluar LHP BPK itu pasti ada temuan. Ya. Ya, ada potensi kerugian data. Cuma di BPK ini kan tidak menetapkan soal kerugian negara. Ya. Hanya memberikan catatan-catatan soal bahwa misalnya ada kelebihan bayar, ada pembayaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya paling banter biasa rekomendasi BPK itu kan hanya mengembalikan ke kas daerah lah. Ya kalau misalnya kelebihan bayar atau sifatnya tidak legal. Nah itu sudah sering terjadi. Kebetulan saja tahun ini saya lihat tahun 2021 ya, LHP 2020 gitu ya. 2020. Ya DPRA-nya punya semangat yang lebih mungkin merespon ini bahwa seakan-akan ini ada persoalan yang betul-betul serius. Sebenarnya serius, setiap tahun itu serius. Ya, motivasi DPR menurut Anda apa untuk ini? Apa karena pokirnya dipotong atau karena apa? Atau memang karena menjalankan fungsi pengawasan? Iya, saya melihat ini kalau normatifnya menjalankan fungsi pengawasan. Sebenarnya kita apresiasi lah upaya-upaya seperti ini ya. Dan kalau kita lihat pansus-pansus yang dibentuk itu kan banyak sebenarnya Bang. Itu sebelumnya tahun 2020 itu ada juga pansus rumah sakit. Onkologi rumah sakit Zainal Abidin, ada pansus pengadaan barang dan jasa, ada pansus beberapa pansus lain. 2020 itu kemudian tidak ada hasil apa-apa dari pansus-pansus tersebut. Ini kan sama dengan mengecoh rakyat kan kalau itu hasilnya. Ya, ini kalau untuk pansus ini memang kalau proses DPR itu sampai pada endingnya, sampai pada penyampaian di paripurna kan begitu. Tetapi kan ketika dibaca oleh publik terkait temuan-temuan, ada proyek yang tidak sesuai spek lah, ada kelebihan pembayaran lah, ada tidak sesuai perencanaan, ya kan? Ada yang kemudian misalnya dianggap volumenya tidak cukup atau tidak sesuai dan sebagainya. Harapan publik apa? Harapan publik itu ditindaklanjuti. Kalau memang dia berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi, ya dibawa ke ranah aparat penegak hukum untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Itu kan harapan publik. Nah, tapi yang terjadi kan selama ini hanya sekedar rekomendasi kemudian berakhir. Nah, apalagi kalau LHP BPK ini yang tahun ini saya lihat itu pressure-nya lebih kuat ke kepala BPPJ begitu. Awal-awalnya sempat mengusulkan agar Sekda diganti. Kemudian bergeser kepala ULP. Kemudian meminta agar lelang jangan lagi di ULP. Itu karena prosesnya. Memang alibinya ada pembenarannya, misalnya soal proses tender lambat. Kemudian dugaan-dugaan lainnya, dugaan-dugaan permainan dalam proses tender, kemudian juga banyak paket yang kemudian dibatalkan karena waktunya sudah tidak cukup lagi. Dan ada banyak paket milik anggota dewan tetapi dikerjakan oleh orang lain. Dibawa lari lah istilahnya. Itu hal-hal yang mungkin motif di belakang layar, ya kan, motif di belakang layar yang mendorong DPRA melakukan ini. Tetapi itu tadi Bang. Kalau ditanya apakah ini akan ada tindak lanjutnya, follow up-nya setelah ini akan ada yang lebih wow begitu, saya agak
pesimis ya. Dan karena apa? Ketika kita tanya kepada anggota maupun pimpinan pansus, mereka berargumentasi tugas kami sudah selesai. Kami sudah menyerahkan kepada pimpinan. Selanjutnya adalah pimpinan yang akan menindaklanjuti. Nah, berdasarkan narasi ini, menurut Anda yakin nggak bahwa pimpinan DPR akan meneruskan ini? Wah, enggak lah. Dengan kondisi hari ini, para pimpinan itu? Ya kalau kita lihat pimpinan-pimpinan yang ada saat ini, saya yakin tidak ada tindak lanjut itu. Paling-paling normatifnya mereka ambil dokumen itu, kalaupun ada yang sifatnya rekomendasi pada eksekutif, mereka berikan ke eksekutif, ya kan? Kalau ada yang yang kesannya mungkin eksekutif ingin menunjukkan bahwa mereka akomodatif terhadap hasil temuan pansus, ya seperti kejadian kemarin, Bang. Ya kalau itu bacaan saya ya, dugaan saya, misalnya nih soal yang kabarnya Kepala ULP itu mengundurkan diri. Oh gitu? Iya. Bukan diganti dia? Katanya kan begitu, rilis resmi Kepala Biro Humas bahwa dia mengundurkan diri. Kemudian ditunjuklah PLT, ya kan? Karena dia mengundurkan diri. Nah, saya nggak percaya itu mengundurkan diri. Kenapa saya nggak percaya? Karena kalau dia mundur ya mundur terus lah, tidak lagi. Tapi sekarang dia mengundurkan diri, tapi dilantik sebagai kabid di Dinas PUPR. Oh, ini kan aneh. Kembali lagi ke sana gitu, kembali lagi ke tugas-tugas. Orang yang mengundurkan diri itu biasanya memang sudah nggak menjabat apa-apa lagi. Contoh seperti Bustami ya? Seperti Bustami, sebelumnya juga ada Kepala ULP yang lama itu, Pandu Irawan. Dia mengundurkan diri ketika dipindahkan ke Kepala Sekretariat MA kalau tidak salah waktu itu. Nah, dia mengundurkan diri, nggak ada. Ini kan aneh, dari jabatan eselon 2B kemudian diturunkan jadi eselon. Tapi dulu kan 3. sebelumnya juga Said kepala WLP kan juga PLT kan? Dia definitif. Oh, definitif ya. Dia definitif hasil dari seleksi JPT Pratama. Nah, jabatan pejabat tinggi Pratama. Kenapa Bung Saya begitu yakin tadi mengatakan tidak akan di tangan pimpinan atau di meja pimpinan ini tidak akan ada tindak lanjut? Iya, karena ya kalau kita lihat sekarang mereka akan sibuk dengan rutinitas baru, ya kan? Sibuk dengan agenda-agenda baru, masuk ini mulai dari penyusunan mungkin akan menjelang musrembang nanti usul pokir untuk tahun 2023. Ada yang kesibukan mengurus penyusunan pembahasan kanun, pengawasan, konsultasi dan sebagainya lah. Dengan rata-rata kan sebentar-sebentar kalau kita lihat pejabat pimpinan DPRA dan kota DPR kan sukanya selalu sebentar-sebentar ke Jakarta. Ya, kerjaan mereka naik turun pesawat aja kalau kita berkonsultasi, dan sebagainya lah. Konsultasi, komunikasi, diskusi dan wallahualam. Maka saya nggak punya keyakinan bahwa hasil temuan kasus LHP tadi itu akan ada tindak lanjut ke proses hukum. Ya, ini kan tidak hanya bicara soal mekanisme ya, tapi juga bicara soal marwah Parlemen Aceh. Hasil LHP BPK dan hasil pansus justru ada kebijakan-kebijakan gubernur, misalnya soal bantuan bersifat khusus yang berkaitan dengan penanganan COVID. Itu justru tidak dikonsultasikan dengan DPR Aceh. Atau katakanlah ini ada pengecualian, tapi juga ada misalnya bantuan-bantuan lain, bantuan keuangan bersifat khusus berdasarkan Pergub 31 tahun 2000 tidak tercantum dalam APBA 2020. Tetapi itu juga dilakukan oleh gubernur tanpa berkonsultasi. Ini artinya kan marwah parlemen ya. Iya, itu memang 2020 itu mutlak DPR Aceh itu nggak dihargai. Nah, seharusnya ketika menyadari bahwa DPRA ketika menyadari gubernur ini nggak menghargai DPRA, ya mereka tegakkan, tunjukkan bahwa mereka punya jati diri, punya marwah, punya harga diri yang harus ditegakkan, punya supremasi kelembagaan, ya kan? Kenapa? Ya waktu itu memang di tahun 2020 itu kan ada refocusing istilahnya, ada refocusing anggaran. Refocusing itu dilakukan dengan menggunakan Permendagri 20 waktu itu. Kemudian ada juga keluar surat keputusan bersama Mendagri dan Menteri Keuangan soal panduan refocusing itu. Di sana memang disebutkan dibolehkan pemerintah daerah melakukan refocusing mendahului perubahan APBD dengan memberitahukan kepada pimpinan
DPRA. Artinya dokumen itu harus disampaikan ke pimpinan DPRA. Nah, nanti jika ada pembahasan tinggal disesuaikan. Jika ada perubahan APBD atau APBA lah gitu. Tapi itu semua tidak terjadi. 4 kali pemerintah Aceh di bawah Gubernur Nova melakukan perubahan Pergub Penjabaran APBA 2020, tidak sekalipun yang dilaporkan kepada DPRA. DPRA hingga akhir tahun tidak sekalipun diberikan dokumen apa saja yang dirubah, sehingga mereka tidak tahu, tidak sedang nyaman-nyaman. Memang tidak tahu kan, sehingga mereka ngecek di mana, di APBA murni, dana transfer itu kok nggak ada. Ya memang nggak ada karena mereka menetapkan dalam perubahan Pergub Penjabaran APBA. Nah kalau memang mereka ingin ingin meluruskan ini secara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya harus harus diproses. Ya, biarpun kalau memang ini sifatnya administratif, lapor Mendagri, lapor Menteri Keuangan, itu paling kurang. Tapi kalau memang ada potensi, ya misalnya nih, ya kan ada juga selentingan kabar soal dana transfer atau hibah untuk kabupaten kota itu juga ada permintaan fee dengan angka tertentu. Makanya jumlahnya bisa beda-beda. Bisa beda-beda. Antara Gayo Luwes dengan Aceh Tenggara ini beda gitu ya. Beda. Ini kan aneh ya, ada daerah yang penduduknya sedikit, dapatnya besar, ada daerah yang penduduknya banyak, ada yang nggak dapat begitu. Karena lobbynya mungkin. Karena lobby-nya itu kan menguatkan indikasi-indikasi adanya itu tadi, sinyalemen itu. Ya, sahabat sisi lain, hasil pansus DPR Aceh juga memperkuat temuan BPK RI tentang alokasi anggaran staf khusus ataupun penasihat khusus Gubernur Aceh, sehingga mereka diperintahkan untuk mengembalikan dana ini. Bung Saya ini adalah salah satu orang yang paling kritis menyuarakan ini. Sebelum kita tanyakan kepada beliau, jangan lupa subscribe, like, dan lonceng notifikasi. Iya, bagaimana pendapat Bung Saya? Dengan ini temuan BPK ada, kemudian Pansus memperkuat ini lagi. Iya, di Gubernur Nova mulai dari 2019 sejak masih PLT Gubernur itu memang mengeluarkan SK. SK ada 3 tim. Yang pertama staf sus. Staf sus itu kalau tidak salah saya 4 orang. Ya, kemudian ada pensus, penasihat khusus. Itu sekitar puluhan orang itu, 50-60 orang. Kemudian ada 63 ya. Kemudian ada tim kerja gubernur. Tim 19 orang. Jadi ini sudah dilakukan sejak 2019 oleh Gubernur Nova. Kalau 2018 itu namanya tim asistensi, lanjutan peninggalan Pak Irwandi. Dan kalau kita lihat, ya dulu tim asistensi itu memang tugasnya di kantor gubernur. Dan tidak sebanyak ini. Dan tidak sebanyak itu. Kemudian di 2019 ini Pak Gubernur Nova Iriansyah kemudian menempatkan para pensus ini ke setiap SKPA, ke setiap dinas. Ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, ada yang sampai 5 orang seperti dinas pendidikan begitu. Nah kemudian kalau kita lihat kinerja SKPA, kita mau evaluasi per tahun lah. Di 2019 itu kinerja SKPA juga bobrok begitu Bang, ya kan? Tujuan dari keberadaan pensus ini kan memberi assessment, memberi masukan, ya kan? Memberi input supaya kinerja dinas meningkat. Kan itu. Nah indikator yang bisa kita pakai ternyata realisasi belanja di dinas saja itu kalau total silpanya juga sangat besar. Ya, mencapai 2,8 triliun. Itu Bang 2019. 2018 2,9 triliun, 2019 2,8 triliun. Nah di sana sebenarnya sudah cukup untuk menilai bahwa keberadaan tim pensus ini, staf sus dan itu tidak ada manfaatnya sama sekali untuk perbaikan kinerja pemerintah Aceh. Nah, justru temuan BPK ini kan didasarkan pada output mereka, karena salah satu nomenklaturnya mereka tidak membuat laporan kinerja. Nah, beberapa pansus anggota pensus yang saya tanya kebetulan sudah berakhir sebelum diakhiri ya. Kenapa nggak buat laporan? Ya gimana kami mau buat laporan Bang? Sementara kan saya tidak hampir setahun. Ini yang menyebab
yang menyebabkan beberapa orang tidak membuat laporan sehingga ini menjadi temuan. Tapi kembali lagi menurut Bung saya dari pantauan selama ini, apakah memang orang-orang yang sebelumnya diangkat PNS itu sangat kredibel dengan ilmu yang mereka miliki? Ya, pertama soal laporan, Bang. Iya, kalau laporan itu kan nggak harus tahunan. Iya. Dia bisa laporan bulanan. Gaji mereka dibayar per bulan kok. Ya harusnya laporan kinerja mereka, apa yang telah mereka lakukan, ya mereka ikut rapat berapa kali dengan pihak dinas, kan dilaporkan, mereka telah menyampaikan masukan bla bla bla, dilaporkan, bisa laporan bulanan itu kan. Nah makanya wajar kemudian orang menganggap bahwa keberadaan Pensus ini hanya untuk sebagai balas jasa mungkin, untuk sekedar menghidupkan gaji mereka, atau malah dijadikan buzzer, Bang. Nah, itu yang kalau katanya kenapa nggak buat laporan karena nggak sampai setahun, nggak ada alasan itu. Karena gajinya per bulan, ya harusnya laporan pertanggungjawaban per bulan. Nah untuk poin ini saya mendorong ya KPK kalau bisa kita nanti minta KPK itu melakukan audit investigasi. BPK melakukan audit kinerja, ya audit kinerja terhadap keberadaan Pensus ini. Ya uangnya kan telah dikeluarkan ini. Ya kalau memang bahwa kinerja mereka nihil, nol, BPK harus tegas memerintahkan untuk dikembalikan ke kas daerah. Karena di LHP kemarin tidak ada perintah pengembalikan. Cuma di pansus saja yang kemudian mengeluarkan rekomendasi untuk dikembalikan. Kalau di dokumen LHP nggak ada. Iya, Pensus tadi kan itu masif. Tapi ada juga temuan pembayaran honor non PNS berupa insentif khusus kepada Gubernur Aceh yang dianggarkan pada rekening honorarium non PNS tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Ketika rekomendasi mencantumkan dasar hukum, tentu ini kan berpotensi untuk melanggar hukum kan. Iya, itu benar, dan inilah kadang-kadang lemahnya temuan BPK ini tidak serta-merta bisa kita bawa ke ranah hukum. Iya. Ya, karena dia lebih sifatnya kan ketika mereka melakukan pemeriksaan, ini langsung diklarifikasi langsung ke pihak SKPA terkait, ya kan? Ada waktu untuk perbaikan dokumen dan sebagainya. Sehingga kenapa keluar WTP, wajar tanpa pengecualian? Ya karena dari sisi akuntansinya sudah betul. Pencatatan keuangannya sudah betul. Tapi soal pelanggaran di lapangan itu tidak ada jaminan ketika BPK sudah kasih WTP tidak ada masalah, bukan? WTP yang diberikan itu lebih ke pengelolaan anggaran, tata kelola keuangannya. Nah, tapi kalau proyek misalnya dikerjakan tidak sesuai spek, ya kan, itu tetap bermasalah. Oke, ini semakin menumpuk terus ya. Temuan BPK, kemudian pansus, beberapa waktu lalu KPK juga datang ke Aceh beberapa kali. Bung saya ada dengar kabar terakhir gimana sih soal KPK ini? Iya, saya nggak update ya. Sebenarnya kita mendorong ada update informasi. Iya, ini serius atau sih sekedar warawiri aja KPK ini? Harapan kita serius, tapi kalau kita lihat indikasi dari proses yang berjalan selama ini kan seakan-akan ini hanya formalitas aja, biar orang bilang KPK nggak bekerja, ya kan? Biar orang bilang KPK bekerja nih, kayaknya orang sudah dipanggil dan atau jangan-jangan hanya sekedar shock terapi aja untuk pejabat di daerah, atau ada pihak-pihak lain yang bermain di belakang layar nanti, yang sifatnya transaksional. Nah ini semua harus ditepis oleh KPK dengan segera menyampaikan kepada publik Aceh apa hasil penyelidikan di Aceh. Artinya di tengah-tengah keraguan masyarakat Aceh terhadap aksi dari KPK, klarifikasi terhadap perkembangan penyelidikan pun tidak ada ya? Tidak ada. Ya, saya mendorong kawan-kawan wartawan untuk klarifikasi. Jawabannya selalu normatif. Sedang dalam penyelidikan. Belum nanti akan kita sampaikan informasinya kalau sudah waktunya. Kapan waktunya? Wallahu a'lam. Ya kan? Ya ini problemnya, Bang. Saya mau lanjut yang tadi soal misalnya honorarium nih. Ini honorarium ini juga banyak sebenarnya yang menjadi pemborosan uang rakyat. Sangat disayangkan. Ini pejabat-pejabat ini sudah dikasih gaji pokok, kasih tunjangan yang besar, kasih tunjangan prestasi kerja, terus kasih mobil dinas. Itu honorariumnya kiri, kanan, depan, belakang, Bang.
Ya salah satu, nah yang diperiksa KPK ini kan dia nggak semua random, Ya. dia ambil sampel. Nah salah satu kayak gubernur tadi. Jadi sebenarnya bukan hanya gubernur, saya yakin yang seperti gubernur ini juga banyak pada pejabat-pejabat level di bawahnya, Pak Kadis. Ada honorarium pelatihan, honorarium bimtek, honorarium Membuka acara. dan sebagainya. Andai kata mereka bisa baca doa juga mungkin akan diambil oleh mereka juga begitu ya kan. Iya. Sudah bikin bikin training atau bikin diskusi, narasumbernya mereka lagi, honorariumnya ke mereka lagi. Tapi ada beberapa oknum kepala dinas atau SKPA mengeluh selama lelang paket proyek ini dikelola oleh ULP, mereka justru kering katanya. Kalau dulu kan masih adalah kontraktor-kontraktor yang datang memberi rasa terima kasih. Tapi sekarang setelah kelola itu mereka mengaku kering. Ya itu kan ya sebenarnya hak-hak mereka itu yang sudah diberikan secara legal juga sangat besar. Yang tunjangan tadi ya? Iya, yang sudah legal ya. Itu kalau yang kering ini kan yang pendapatan ilegalnya yang kering. Kalau dulu mungkin banyak yang ilegal. Ya sejak lelangnya di satu atap di bawah ULP, ya mereka nggak dapat lagi limpahan pendapatan ilegal itu kan. DPRA meminta itu dikembalikan walaupun sampai saat ini belum terwujud keinginan DPRA. Anda setuju dengan permintaan DPRA agar lelang itu dikembalikan ke dinas atau saya tidak setuju. Saya sepakat memang itu kan perpres ya. Di lelang di bawah Biro Pengadaan Barang dan Jasa atau Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Itu saya pikir yang harus diperbaiki adalah integritas pejabatnya satu. Yang kedua, soal bagaimana mereka tender ini dilakukan secara transparan. Jadi kita harapkan nanti yang memenangkan proyek-proyek di lingkungan pemerintah itu adalah kontraktor-kontraktor yang memang punya punya background, punya kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan yang mereka dapatkan. Itu artinya bagian dari optimisme Anda di tengah pesimisme tadi ya? Iya, kan itu harapannya yang harus dilakukan. Jadi jangan ketika misalnya ini tidak sesuai harapan DPRA tadi, sistemnya mau dirusak, jangan sistemnya dirusak, tapi orangnya yang harus diganti. Tinggal membangun ekosistem di situ, suasana supaya para pekerja di ULP ini ya yang terlibat di ULP itu betul-betul komit dengan perpres lah. Mereka kan diatur kerjanya oleh perpres pengadaan barang dan jasa. Coba itu dijalankan. Tapi masalahnya selama ini kan mereka seakan-akan ini dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu sehingga proyeknya dikelola oleh pihak-pihak tertentu. Nah ini yang menjadi problem dan banyak juga pihak-pihak tertentu ini menjarah punya DPRA, ini yang bikin DPRA marah begitu kan. Itu saya pikir Bang. Jadi ini tidak akan menyelesaikan masalah juga kalau dikembalikan ke SKPA. Ya selama problemnya ini ada di atas. Di top leadernya, di gubernur. Selama gubernurnya masih menjadikan ULP ini sebagai alat ya untuk kepentingan orang-orang tertentu, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun kepentingan kawan-kawannya, kroninya dan sebagainya. Selama itu pula tata kelola tender proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Aceh itu tidak akan pernah ada perbaikan. Siap. Baik. Terima kasih Bung Saya. Sekali lagi kami ingin sampaikan sebenarnya pembicaraan kita ini sangat menarik. Cuma waktu durasinya. Kalau terlalu panjang nanti penonton kita jadi bosan. Sahabat sisi lain itu tadi pembicaraan kami dan apa yang disampaikan oleh Bung Saya ini adalah dalam satu atau apa yang kami diskusikan tentu dalam satu perspektif. Anda berhak memiliki perspektif yang lain. Karena berbeda itu memang tidak dosa. Terima kasih, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aceh hebat termiskin di Sumatera. Padahal asetnya triliunan jumlahnya. Kita semua wajar kecewa karena pejabat Aceh tidak serius mengelolanya. DPR Aceh bekerja sangat serius. Pansus FHP-BPK melaporkan kepada sidang paripurna. Setiap tahun kami melakukan pansus, tapi hasilnya di bawah mana?
Parkoh panah yang hana getah kecuali pemirah dengan buah keladi. Patuto atau wabud yang hana salah kecuali firman Allah dengan hadis Nabi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.